Kembali ke tanah di luar batas, menghirup udara tanah di luar batas, mentalitas Duan Lingtian benar-benar berbeda. Saat itu, ketika dia pertama kali datang ke dunia luar, dia berjalan di atas es tipis, takut dia akan bertemu dengan pria kuat yang tidak masuk akal yang akan membunuhnya. Belakangan, meski tidak terlalu sial, ia juga hampir mati. Punggung setan merah. Setan merah. Hingga saat ini, Duan Lingtian tidak dapat melupakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke tanah di luar batas, dia tersesat ke Red Demon Ridge dan dipenjarakan oleh pemilik Red Demon Ridge, Red Demon, yang paling kuat. Saat itu, setan merah memenjarakan banyak orang. Tujuannya adalah untuk menemukan tubuh baru yang cocok untuknya, dan dia ingin dilahirkan kembali. Karena, di masa depan, dia tidak yakin bagaimana menghadapi bencana 10.000 tahun yang terkuat, dan dia ingin mengandalkan keunggulan klannya untuk merebut rumahnya untuk menghindari bencana yang terkuat. Hampir lupa tentang itu. Memikirkan setan merah, Duan Lingtian tidak memikirkan kecelakaan apapun, token bulat saat itu. Pada awalnya, setelah dia dipenjara oleh setan merah, dia dipaksa untuk mengikuti ujian yang ditetapkan oleh setan merah. Salah satu orang yang dipenjara oleh setan merah bernama Wang Yiyuan. Sebelum Wang Yiyuan meninggal, dia memberinya token dan memintanya untuk membantu merawat saudara perempuannya. Belakangan, Duan Lingtian juga melakukan perjalanan khusus ke rumah Wang Yiyuan, mendiami saudara perempuannya, dan melunasi hadiah tokennya. Token itu adalah kunci kembali ke reruntuhan, yang ditinggalkan oleh orang yang kuat. Seon tingkat kelima, yaitu dunia setengah langkah yang terhormat, sesuatu yang ditinggalkan oleh setengah orang bijak. Ada semangat di token, kembali ke reruntuhan. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian mulai berkomunikasi dengan roh di token. Saya telah melangkah ke dunia yang paling kuat sekarang. Apa yang terjadi dengan Guiksu yang ditinggalkan oleh Tuan asli Anda? Apakah itu reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang kuat sebelum partisi sejarah yang dia temukan? Belakangan, Duan Lingtian juga bertemu dengan kembali ke reruntuhan, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang kembali ke reruntuhan, mengetahui bahwa itu pada dasarnya adalah ruang rahasia yang ditinggalkan oleh yang kuat sebelum partisi sejarah. Dan saat roh dalam token melingkar berbicara, Duan Lingtian tahu bahwa yang disebut Guiksu hanyalah meminjam nama Guiksu. Artinya, ruang yang ditinggalkan oleh setengah langkah Jizun dengan beberapa peluang masih berbeda dengan Guiksu yang asli, dan ada juga beberapa warisan yang ditinggalkan oleh pihak lain. Namun, itu tidak berguna baginya sekarang. Karena, apa yang dia capai sekarang telah jauh melampaui tuan dunia setengah langkah itu. Apa yang dimiliki pihak lain, dia mungkin tidak memilikinya sekarang, tetapi selama dia mau, tidak sulit untuk mendapatkannya. Aku bebas nanti, ayo pergi ke tempat itu untuk kembali ke reruntuhan dan melihat apa yang dia tinggalkan. Mungkin ada sesuatu yang berguna. Duan Lingtian diam-diam berpikir. Adapun roh dalam token melingkar, karena telah berkomunikasi dengan pohon kehidupan ilahi dan air pemurnian ilahi, ia juga mengetahui pencapaian Tuan baru ini saat ini. Secara alami, dia juga tahu bahwa pihak lain mungkin tidak tertarik dengan apa yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Saya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mungkin, pemilik aslinya tidak pernah bermimpi bahwa orang yang mendapat warisan yang ditinggalkannya akan melangkah ke negara yang paling kuat dan mencapai ambang memasuki tempat dia meninggalkan warisannya. Dan ketika dia pertama kali memasuki negara yang paling kuat, dia akan menerobos ke dunia yang tidak pernah dia capai. Sebelum hidupnya, tingkat ketujuh Seon, ini keterlaluan. Fu Jia, itu adalah keluarga yang melekat pada kekuatan suci, Sekte Suci Qingyun, di Tanah Suci Ranjau Darat di luar batas. Itu adalah kekuatan semi-suci. Hanya pasukan dengan pusat kekuatan semi-suci di klan yang bisa disebut pasukan setengah suci. Keluarga Fu di masa lalu hanya bisa dianggap sebagai pasukan semi-suci biasa di bawah komando Qingyun Shengzong, karena di bawah komando Qingyun Shengzong, masih banyak pasukan semi-suci yang tidak lebih lemah darinya. Sedemikian rupa sehingga keluarga Fu tidak memiliki banyak rasa keberadaan. Tetapi, beberapa tahun yang lalu, keluarga Fu menjadi kekuatan semi-suci paling populer di bawah Sekte Qingyun. Karena, keluarga Fu memiliki pembangkit tenaga semi-santo kedua, Fu Liangyu. Fu Liangyu. Nama ini terdengar familiar. Duan Lingtian baru saja tiba di Thunder Sein Realm, area di bawah yurisdiksi Sekte Suci Qingyun, dan bertanya tentang keluarga Fu, dan segera mengetahui bahwa keluarga Fu sekarang memiliki 2,5 orang bijak,
yang sangat dihargai oleh Sekte Suci Qingyun. Aku teringat, selama kilatan petir, Duan Lingtian ingat. Fu Liangyu, bukankah dia anggota yang sama dari keluarga Fu yang dia temui dalam susunan teleportasi di dalam area Sekte Suci Qingyun ketika dia dan Yuye setengah bijak Duan Yuwei kembali dari alam Nisen ke dunia luar. Sampai sekarang, dia masih ingat wajah muram Fu Liangyu saat dia maju untuk menyapa Duan Yuwei. Pada awalnya, alasan mengapa saudara perempuannya Yuwei menjadi sasaran semi-bijak dari keluarga Fu, dan bahkan menemukan seseorang untuk bergabung untuk membunuhnya, mungkin karena Fu Liangyu menjual saudara perempuannya Yuwei. Kalau tidak, bagaimana pembangkit tenaga semi-suci dari keluarga Fu tahu bahwa Duan Yuwei, seorang Duan semi-sakral dari klan Duan Bibo Tianfu, telah tiba di area Sekte Suci Qingyun. Adikku, Yuwei, dibunuh oleh semi-santo dari keluarga Fumu. Kamu beruntung bisa menerobos dan menjadi semi-santo. Dalam sekejap, mata damai Duan Lingtian menjadi lebih dingin dan membunuh. Fu Jia, awalnya ingin mencari seseorang untuk bertanya di mana keluarga Fu berada, tetapi Duan Lingtian kebetulan mendengar seseorang berbicara di restoran, mengatakan bahwa dia baru saja melihat tuan muda dari keluarga Fu dan pergi ke kotak di lantai atas. Baiklah, ada orang yang memimpin jalan. Ledakan, dengan suara keras, pintu kotak itu terbuka, mengagetkan beberapa orang di dalamnya. Siapa kamu? Apakah kamu mencari kematian? Di dalam kotak, wajah anak muda yang duduk di depan meja berubah drastis, bahkan salah satu dari mereka berdiri, menatap pemuda berbaju ungu yang masuk perlahan dengan niat membunuh di matanya. Siapa dari keluarga Fu? Duan Lingtian bertanya dengan tenang. Sungguh pria yang sombong. Anu, bunuh dia. Pria muda yang berdiri dengan niat membunuh di matanya melihat kesombongan Duan Lingtian, memberi perintah, dan wanita tua di Xingyi yang berdiri di belakangnya segera menjawab, "Ya, Tuan Muda." Kemudian, begitu dia bergerak, dia menyapu ke arah Duan Lingtian. Bahkan, dia tidak repot-repot menyelidiki pihak lain dengan perasaan spiritualnya. Dia bukan eksistensi teratas di antara para dewa peringkat tinggi, tetapi dia juga eksistensi di tingkat menengah dan atas, bahkan jika lawannya adalah dewa peringkat tinggi, dia tidak mungkin menjadi lawannya. Terlebih lagi, dia masih dari keluarga Fu. Restoran ini masih dimiliki oleh keluarga anak perusahaan di bawah keluarga Fu. Apa yang dia takutkan? Namun, wanita tua itu tidak punya waktu untuk mendekati Duan Lingtian. Cahaya abu-abu keluar dari mata Duan Lingtian memancarkan celah di depannya, dan kemudian bergetar dalam sekejap, mengubahnya menjadi bubuk. Seseorang yang merupakan orang sungguhan menghilang dalam sekejap mata. Siapa dari keluarga Fu? Duan Lingtian bertanya lagi. Tapi kali ini, beberapa orang di dalam tidak berani menjadi sombong lagi, dan pemuda yang membiarkan wanita tua itu bergerak semakin ketakutan, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya gemetar. Yang terkuat. Pada saat yang sama, beberapa anak muda lainnya, merasakan tekanan besar yang disebabkan oleh sapuan tiba-tiba, mengetahui bahwa ini adalah kesadaran pemuda dan pria kuat di depan mereka, dan wajah mereka segera berubah. Kemudian, dia buru-buru menjual pemuda yang wajahnya pucat karena ketakutan. Senior, namanya Fu Hui, dia satu-satunya anggota keluarga Fu di sini. Ya, senior, dia satu-satunya dari keluarga Fu di sini. Wahai yang terkuat, meskipun ada Seon di keluarga mereka, namun, mereka hanyalah sosok marginal di berbagai keluarga, dan tidak ada cara bagi Seon untuk melawan Seon lain demi mereka. Di belakang Fu Hui, ada seorang kakek yang terkuat, tetapi itu hanya tingkat pertama dari yang terkuat, dan dia terluka beberapa tahun yang lalu, dan dia masih dalam pemulihan dari lukanya.